Selamat pagi Bu Fira. Selamat pagi Pak Irfan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Pak Irfan? Nah, juga baik. Perasaannya hari ini gimana? Ada penerimaan ibu yang pertama? Sangat senang sekali Pak tentunya karena mendapatkan ilmu kemewasan dari Pak Irfan. Langsung ini. Baik. Nah, baik. Untuk pagi ini kita akan melakukan pendanaan individu tentang refleksi awal mengenai grup penggerak. Jadi temanya adalah tentang itu. Kemarin sudah saya share ke grup, sudah dibaca oleh Bu Sofira ya, sama teman-teman. Mudah-mudahan nanti lancar sudah, sehingga sudah siap menerima materi yang ada ya. Nah, baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu karena Bu Sofira telah belajar sungguh-sungguh maksimal mengikuti pendidikan guru penggerak selama 1 bulan ini. Ya bro, nah, kemarin sistemnya pakai daring ya, dan juga pakai blended learning ya, yang artinya daring dan luring ya. Ya. Senang ikut ini? Senang Pak, tapi terkadang ya agak minder gitu Pak. Oh, tidak usah minder aja, kita aja menganggap pokoknya yang itu sama, jadi tidak usah minder. Pokoknya kalau sesuatu terasa entah aku rasa sih tidak ada anggap tidak, makin orang lainnya juga sama saja, jadi mindernya hilang gitu ya. Baik Pak. Tentang pembelajaran dari kemarin selama 1 bulan, itu apakah ada hambatan itu dalam ini? Untuk hambatan hanya manajemen waktu. Apalagi ketika Zoom kadang tuh jadwalnya setelah pulang kadang belum sampai rumah sudah dimulai, jadi takut terlambat, sedangkan kita juga pinjam juga. Itu antara hambatan seperti itu gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, solusi atau langkah yang bisa kita lakukan manajemen waktu. Jadi misalkan mengatasi keterlambatan tersebut, mau nggak mau saya di sini meskipun sudah pulang gitu. Ya tidak apa-apa, yang penting niat belajar nanti akan ada manfaatnya. Seperti kalau bisa tahu itu, saya juga sama seperti itu, bahkan lebih daripada itu, karena waktu zaman saya itu pembelajaran bahkan rentangnya mepet sama jam pulang. Jam 14 kita pulang, berarti kadang-kadang jam 1, kadang-kadang jam setengah 2 baru mulai, bahkan jam 14 baru mulai atau 30, sedangkan saya juga rumahnya jauh ya, maka saya harus panjang waktu juga. Nanti pasti ya kalau bisa nanti hasilnya akan kembali lagi kita sendiri. Kolam renang dan berikutnya tentang dukungan. Saya ingin bertanya, waktu lokalnya juga sudah disebutkan ya, dukungan dari sekolah dan juga terutama Bapak Pastor seperti apa dalam mengikuti pendidikan penggerak ini? Alhamdulillah dari Bapak Kepala Sekolah mendukung, mensupport. Jadi kalau misalnya ada kendala ketika mengikuti pendidikan guru penggerak, beliau siap memberikan masukan. Berarti sering diskusi sama Bapak Pastor ya? Kalau dari rekan-rekan guru, mendukung. Saya itu kelas bentuknya seperti apa? kelas 5 itu 35. Ya ini perkiraan ya. Terus kelas 6 Ada ikut kegiatan gitu, Mbak yuk bareng-bareng buat terus kelas 6 ikut berapa? apa namanya, mereka mau Nah, itu kabeh. Kabeh terus di kaki yang barang. Sekarang kalau dari karena ada beberapa kita sering ada daringnya juga. Dan kalau dukungan tentang satpas seperti itu mungkin dari sarana wifi ataupun sarana web transkripsi juga ada dukungan dari sekolah. tidak Pak. Ya, karena saya selama ini pakai
seperti itu sampai Oh, terus. gitu. Tapi itu biasanya di kelas atau di kantor? Di kantor kalau mengerjakan tugas, tapi kalau misalkan Zoom kadang di kelas, hanya saja kadang kan Tidak sampai. webinar enggak sampai, jadinya siap siaga, takutnya kadang keluar gitu kan, kendalanya cuma itu. Oh, berarti webinar untuk sementara di SD baru ada di kantor itu ya? Di perpustakaan. Oh, di Di perpustakaan sini nggak ada. sentralnya. Ya, berarti mungkin Bu Sofira satu-satu ngikutnya di sana saja, di perpustakaan. Ya, aman. Tapi tetap ada revisi juga ya, karena memang biasanya dari sekolah kan kecil internetnya. Ini juga kecil ya, kalau besar. Kecil, sering mati dan Oh, sama. Umumnya sama untuk memasang dan wifi di sekolah tingkat SD. Di tempat satu juga hanya 5 Mbps, lebih kecil lagi. Baik, kita mengingat pembelajaran waktu lokakarya orientasi. Dulu kan waktu lokakarya orientasi disampaikan tentang kekhawatiran. Masih ingat kekhawatiran Ibu di sana? Ya, masih ingat ya? Nah, baik. Tolong ceritakan kekhawatiran apa yang Ibu rasakan sebelum ikut atau baru memulai dan sekarang sudah berjalan jauh. Kekhawatirannya itu apakah benar-benar terjadi atau bahkan tidak sama? terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kekhawatiran saya calon guru penggerak ini memanajemen waktu dan benar apa yang saya pikirkan terjadi, karena dalam memanajemen waktu apalagi tugas di LMS harus kadang on time ya kan, sedangkan kita di sekolah juga mengajar, kadang ada tugas lain. Untuk itu ya kadang membagi tugasnya, jadi kadang mengerjakan tugas Saya tak kirimin lah, Oh, akhirnya kadang sampai ya lebih dari ekspektasi waktu yang biasa kita lakukan gitu. Jadi siap-siap ekstra sampai malam mengerjakan tugas gitu ya. mengerjakan tugas, pekerjaan rumah jadi agak terbengkalai juga. Oh, gitu. Tapi kalau dari rumah gabungan juga. Ya dari suami, hanya saja kan kita mau sama-sama bekerja Pak, jadinya ya kita mengerjakan kerjaan rumah ya sebisanya dulu Pak, karena suami juga tahu saya juga sibuk mengerjakan tugas, jadi kadang ada beberapa yang saya tunda-tunda juga. Berikutnya adalah tentang harapan setelah 1 bulan ini belajar. Harapan apa yang sudah dulu awal yang pasti punya harapan ya, harapan apa atau harapannya apakah sudah terwujud selama 1 bulan ini, itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu harapan 1 bulan ke depan, itu yang ingin Bu Sofira harapkan dari proses dengan guru penggerak ini apa? Baik Bapak, harapan saya mengikuti guru penggerak ini yang pertama ingin mendapatkan ilmu dan wawasan, apalagi sekarang ilmu tuh berkembang, jadi kalau kitanya nggak mencari sumber ilmu, wawasan, jadi tertinggal dengan informasi yang ada dengan perkembangan zaman di dunia pendidikan. Seperti itu Pak. Terus selain itu ya saya sebagai seorang guru ingin mengetahui trik-trik bagaimana yang terbaik untuk anak-anak didik, untuk sekolah, untuk masyarakat sekitar. Itu untuk harapan saya sebulan ke depan. Ingin harapan yang saya katakan tadi ingin terwujud, meskipun ya mungkin bertahap Pak, berproses sendiri. Oh iya, yang proses. Ya memang segala sesuatunya dikerjakan step by step, tidak bisa langsung. Ya sama seperti kita naik tangga lah, dari ke bawah naik ke atas. Yang penting niat baik, kemudian grafiknya meningkat. Jadi kompetensi kita, pengetahuan kita pelan-pelan ada peningkatan. Ya. Baik, berikutnya tentang pembelajaran dari LMS modul 1.1 tentang filosofi Gajar Dewantara. Nah, saat pembelajaran di kelas, apakah Bu Sofira sudah menerapkan filosofi dari Gajar Dewantara? Untuk penerapan di kelas berdasar
filosofi Ki Bintoro saya rasa sudah saya laksanakan Pak-nya, mungkin saja belum sepenuhnya sempurna Pak. Seperti contoh enak sosok keluarga, enak gimana paksa ini kita menjadi seorang guru kan harus memberikan contoh teladan, memberikan semangat, dukungan. Sudah saya lakukan Pak. Mungkin ya hanya saja mungkin saya kok merasa belum sepenuhnya mengaplikasikan, karena kadang mikir sudah berusaha seperti ini kok tinggal balik ke siswa kok digoda-goda gitu. Kadang ada anak yang mau diajak maju, kadang ada anak yang susah untuk dinasihati dalam hal belajar menurut umum seperti itu Pak. Terus berpihak pada murid, jadi segala sesuatu yang saya laksanakan dalam proses pembelajaran di kelas, saya sudah menerapkan berpihak pada murid. Contohnya apa yang saya sampaikan itu kadang saya tanyakan ke anak, pengennya pembelajaran seperti apa dengan bermain. Di dalam filosofi pendidikan belajar Bintoro kan ada belajar sambil bermain. Jadi ya sudah saya terapkan seperti itu. Terus menuntun anak bagaikan kita sebagai guru bagaikan seperti petani ya Pak. Jadi kita hanya menuntun anak sesuai kodrat alam, kodrat zaman, menggali potensi sesuai bakat, minat. Sudah saya laksanakan, hanya saja mungkin belum sepenuhnya sebelum masuk di atau pembelajaran 1 bulan ini, sebelumnya apa hal itu juga sudah dilakukan atau belum? Sudah saya laksanakan, cuman belum sempurna. Ini gitu. sudah saya sempurnakan lagi, masih tetap saja gitu ya. Harus belajar lagi, harus merefleksikan diri. Baik. Dari yang Bu Safira sampaikan tadi, beberapa dari pemikiran Ki Bintoro dulu sudah, tetapi belum maksimal, sekarang sudah maksimal lagi daripada sebelumnya sebelum itu. Nah, berarti secara otomatis mungkin siswa merasakan ini ada sedikit perubahan pembelajaran disampaikan oleh Bu Safira pada siswanya gitu. Nah, apa tanggapan siswa itu terhadap perubahan yang 1 bulan ini dilakukan terhadap mereka? Baik Bapak, untuk tanggapan anak-anak terhadap apa yang sudah saya laksanakan dalam pembelajaran, mereka sangat semangat, semangat gitu ya. Semangat, antusias, terus pembelajaran juga lebih menyenangkan, membuat mereka aktif di dalam kelas. Jadi mereka merespon positif ya. Mereka menyenangkan juga, makanya terapkan pembelajarannya tambah menyenangkan daripada waktu sebelumnya. Gitu. Baik. Berikutnya adalah lalu perubahan yang dilakukan ini sudah dilakukan selama 1 bulan ini ya sedikit. Kalau 1 bulan ke depannya perubahan apa lagi yang ingin diterapkan biar tambah semangat lagi, meningkat lagi dari anak-anak menjadi pembelajaran atau meningkat kualitas pembelajaran? Mereka ingin mereka itu lebih bersemangat. Jadi kadang saya tuh menghadapi beberapa anak yang kurang semangat dalam belajarnya, meskipun saya sudah menasihati seperti itu, tapi hasilnya mereka kadang kurang respon, kurang bersemangat seperti itu. Terus anak-anak juga pengen mereka tuh meningkatkan kedisiplinan. Mereka sendiri yang ingin maksudnya saya pengen mereka lebih disiplin, karena dengan disiplin kan awal dari menerapkan semua baik. Nah, kaitannya dengan perubahan yang telah Bu Safira lakukan sebulan ini, berarti kalau dalam membaca di LMS kan bagian dari sebuah aksi nyata ya. Nah, perubahan itu tadi apakah sudah dituangkan dalam bentuk ya video atau narasi atau infografis dan sebagainya? Ada Pak, saya kerjakan aksi nyata yang untuk filosofi belajar Bintoro di modul 1 dan saya upload di YouTube
Terus ya, Jalannya sudah termasuk juga masuk di jurnal refleksi mingguan sama ya. Bagus namanya harus jejak atau istilahnya rekod ya kira-kira biasanya nanti itu kumpulkan sendiri untuk refleksi personal yang akan datang. Jadi yang bisa sambil refleksikan. Kadang-kadang kan kalau menulis dan seterusnya apa dengan kan lupa, harus ada aksi nyatanya ke depannya, nanti kalau lupa bisa dilakukan. Itu adalah tujuan dari aksi nyata seperti itu antaranya. Atau kalau misalkan sekarang sudah membuat beberapa yang datang ternyata ada perubahan kan, oh ternyata ada perubahan lagi bisa ditingkatkan lagi. Oke, baik. Baik, ini adalah tentang pembelajaran modul 1.1, 1.2. Sekarang kita berlanjut ke pembelajaran portofolio digital. Nah, boleh saya lihat sebentar atau ini sebelum dipindahkan dulu. Portofolio digitalnya sudah benar-benar selesai dibuat. Kerangka minimalnya sudah ada semua. Nah, apa saja kemarin? Yang pertama profilnya, berikutnya aksi nyata, dalamnya ada modul 1, 2, modul 3. Nanti di dalamnya ada subbagian modulnya, kemudian ada aplikasi, sertifikasi dan pendidikan, umpan balik, dan dokumentasi. Apakah ada yang harus mungkin masuk kurang karya publikasi. Publikasi, sampun ini. Sudah? Apa isinya? Belum. Oh belum. Karena saya merasa belum. Mas, oh ya, sudah disiapkan menunya, nanti mudah-mudahan ada isinya ya. Selama belajar, pas belajar nanti ada isinya. Jadi ya, pada aplikasi itu sudah tahu kira-kira apa sih? Masih kerenyang dan belum saya putuskan. Oh, gitu. Karya publikasi itu diantaranya tadi saya sudah sekilas ngobrol sama Bapak Kepala Sekolah ya. Jadi ya diantaranya kalau kita sebagai guru ya gampang, yang gampang itu ya membuat buku. Kita sebagai guru kan ya berhubungan dengan pembelajaran ke siswa, kemudian bukti yang bisa digunakan sepanjang masa kan membuat buku. Ya kita membuat buku nanti bisa diberikan, kalau jangka panjang kan bisa diterbitkan oleh penerbit, tetapi jangka pendeknya tidak usah ke penerbit, diterbitkan setelah jangka panjang buat sendiri, nanti juga sebagai pendamping untuk guru ya, ulangi pendamping guru rekan di sekolah ataupun di komunitasnya. Kemudian yang terpenting disampaikan di siswa. Nah itu kan nanti kan sudah bagian dari sebuah karya publikasi, sama seperti kalau fotografer anak tangkap itu kan pengembangan antara dengan buku ada nilainya itu sama. Itu di antara sedikit karya publikasi, yang lainnya pun masih banyak ya. Nah berikutnya untuk pembuatan portofolio digital ini platform yang digunakan apa? Google Sheet. Kalau ada pun punya pandangan lain selain Google Sheet untuk membuat portofolio digital? Tidak ada Pak, karena yang ditahu kemarin disosialisasikan yang Google Sheet. Oh, baru tahu ini aja ya. Nah sebenarnya kalau ingin membuat foto digital banyak media, tidak harus siapkan banyak. Kalau belajar pelan-pelan saja. Sekarang yang dipelajari Google Sheet nanti tetap gunakan terus sampai dengan kurikulumnya selesai. Kalau perlu jangan sampai selesai, tetapi lanjut terusnya, karena ini kan kebetulan free, gratis dengan memiliki akun belajar ID. Tapi kalau ingin yang lain lagi ya diantaranya menggunakan Blogspot, kemudian WordPress itu juga sama, itu namanya pakai blog juga bisa, cuman itu juga ada yang berbayar, ada yang tidak. Karena kita guru penggerak ya kita maksimalkan sini aja. Kebetulan ini kan kita semua dapat akun belajar ID, kebetulan juga pro, isinya juga lebih mudah. Ini berarti kalau dilihat belum sampai 100% ya? Belum Pak. Saya masukkan ke sini baru sampai satu titik desainnya dari sini sama. Saya melihat sekilas lagi sekali ya dari profil
Coba klik fotonya dulu. Tasbih ada. Oh, benar. Yes. Terus aplikasinya apa? Ya. Apa sini? Oh, sekra. Modulnya untuk satu sudah dimasukkan. Ini apa ini? Materi? Ini tugas yang mulai dari diri saya Oh, masukkan, tugas. kan itu dimasukkan di blog, saya copy paste ke blog, terus saya PDF kan masukkannya ke Google Drive. Ya. Code-nya nanti ya. Ya. Nah, nanti ya, memang kalau sudah selesai nanti bilang ke mereka. Resiko sekolah. Coba lanjut ke 1.2. Dari kono-kono. Karo Oh, film. Ya. aku. Gitu. Ya 100. Ya 100. Kalau ini Wong tua itu dong tak di 1 sampai terus saya. tidak terus. Nah, di nilainya. Iya, nilainya. Oke, lanjut 1.3. Terus saya selesai. Oh, selesai ini 1.3 baru mulai ya. Belum selesai ya. Ya. Ini saling Baru mulai dari diri, Oke. Kok gini toh, karena ini bukan sekolah. Oh, ya. Maka apabila ada yang berada membuat apa Iya. kerja. Baik, kita lanjut ke ini. bisa itu loh, Mbak. Murah. Ya, bisa. Untuk sertifikatnya apa harus tahun 2020? Sekolah. Oh, kalau ini karena kita masih presiden dan tapi kalau mau diisi sebelumnya tidak masalah, tidak apa-apa. Karena kan ini miliknya ibu sendiri. Apakah harus sertifikat di cloud atau kepangkatan itu dimasukkan juga kan Di cloud saja. Pengalaman ini yang untuk tahun 2024 keempat ya, sebenarnya ya 6. dari 9 Oh 9, ya sudah melebihi. Kita kalau dari BKPT kan 40 sekian. Itu anak daya. semuanya online Pak. Iya, Anak daya kita luar. harus belajar jadwal. Berikutnya, apa lagi? Kampus. Ini yang sebentar tadi ya. Dokumentasi ini Oh, kayak kemarin. ada yang kemarin aku area orientasi terus ini Oh, ini kok manajemen nih kemarin ya? Tapi kemarin ini Ada luminan. berarti di kamera itu Terus ini kan kalau teman-teman ini pakai kamera teman-teman oh, iya. saling mirip tadi, nanti saling tapi ini malah bingung. saling lihat. Makanya nanti saya minta linknya ini nanti untuk melihat update progres selanjutnya. Dan teman balik isinya? teman balik gini ini nanti diisi apa Kak? Yang minimal kan ini tadi. Ini kalau mau pembinaan boleh. Teman balik ya nanti biasanya dari rekan guru ataupun kakak sekolah, kalau namanya kan teman balik. Dari berupa video Kak? Tas. progres berupa tulisan boleh, berupa catatan video juga boleh. Setelahnya dari rekan jawab juga bisa. Nah, akeh Dengan teman balik. Isonya 15 ya. Ya, Bu Sofra mengikuti ini angkatan gambarnya semua Pak. Termasuk untuk portfolio sudah jadi kita lanjut ke peta posisi diri ya, karena pengembangan diri dalam kondisi grup penggerak. Ya. Baik. Kemarin masih ingat juga di prakarya orientasi, yaitu ada menulis atau kompetensi guru penggerak. Masih ingat kemarin? Gak lupa ya. Kemarin itu ada 4 kompetensi guru penggerak. Besok lagi toh kalau ada tugas-tugas program dengan foto sketch. Kalau ini Kepentingan karena saya pun juga dulu inisiatif sendiri, saya foto sendiri, saya scan sendiri. Bisa kenangan satu saya waktu zaman dulu masih ada. Nah, nanti kalau ini kenangan ya sama di scan, masukkan sini. Tapi ada beberapa yang di sini portofolio digital, ya itu kan ada yang tidak boleh masuk, masih ingat tidak boleh ditampilkan masih ingat ya? Apa? Yaitu materi materi yang ada di pembelajaran dengan berpenggerak. Jadi tidak usah ditampilkan di sini. Kalau ingin tampilkan nanti setting tidak dis atau disembunyikan. Jadi untuk anak itu sudah tidak sendiri. Orang lain tidak usah dulu karena
dengan melihat ini orang sudah tahu materinya kan, nanti kalau mau masuk bermuda kan tidak dekat, pasti ngerti dulu. Makanya itu kemarin kan disampaikan tidak boleh dipublis. Dari LMS. Iya, materan SM biasanya di-download. Setelah itu ketemu kalau masuk sendiri boleh, tetapi di setting unpublish, tidak disembunyikan. Kan ada tuh settingannya di sini di sisi kanan. Iya, Belum dicoba. oh belum juga. Nih, beritahu caranya sebentar. Kalau dari sini ke salah satu miliknya tadi yang ada. Terus ada dekat lah. Ini kakeknya waktu itu, aku juga latih benistik, ini aku juga. Ngono. Nah, terus di samping ini settingan. Latih bu, neng toh. Ini hasil kan salah satu yang kosong kan, yang kosong tadi dokumentasi ya, publikasi dulu, publikasi ini sudah. Ini kan view melihat ya, membuat ya. Oh ya, yang membuat aja. Nah, kan ini ada contoh nih salah satu yang sudah ada berupa tulisan yang tulisan tadi. Karena waktu Tulisan dari tulisan kan ada tulisan pekerjaan. ketika latih menawarkan diri ya, dataku piro Pak, jatuh sih ngono. Ya, terus di sini klik bulanan. Ya, misalkan tulisan ini kan ada di sini di modul ini ya, terus klik tiga ini, ya, terus tulis sembunyikan. Oke, ya, nanti kalau klik sembunyikan orang lain tidak bisa melihat ini. Jadi misal materi boleh dengan masukkan, tetapi jangan ditulis materi-materi yang PDF dari pembelajaran US. Biar besok tidak lupa masukkan boleh, tapi nanti biarnya di sini. Nah, jadi ini yang bisa melihat Ini ngerti menurut teman-teman tidak bisa melihat. berarti memang buta. Ayo Pak, nanti jenengake ya, Pak. Aku saya bertengah lupa, kira tak ambil dalam. Masalah guru kelas ini lah kayak jajan kan ini mau di kelas. Menurut ini kita kaki kalau pakai jajan deh Pak. Baik, sudah jelas. Yang kita lanjut berikutnya adalah tentang kompetensi seorang guru penggerak. Ada 4 ya. Juga dibaca teman-teman. Pak jawaban membuat tampilannya nesu. Tulisnya dulu. Masih ingat ya, dari keempat kompetensi ini apa yang merasa sudah baik atau sudah sering dilakukan oleh siswa. Dulu kelas papat, kalau si cilat sama nih. Ini nanti 4 kompetensi harus dikuasai oleh seorang guru penggerak. Yang sudah baik itu ya. Langsung di dalamnya. Ya. Berarti agak. Menurut saya Tapi sekolahnya Dari keempat ini yang sudah baik dari ibu adalah tentang kompetensi kepemimpinan. Berarti kompetensi yang dibutuhkan adalah selain itu ya. Ini kan masih ada undang-undang. Ini masih perlu ditingkatkan. Ya, perlu ditingkatkan. Kalau yang baru kedua ini kompetensi manajemen sekolah, tentang pengembangan sekolah sudah tahu dan mengenal. Tapi sudah kenal lah kompetensi itu. Tahu Pak, hanya saja kan setahu saya manajemen sekolah sama pengembangan sekolah itu kan yang lebih ke kepala sekolah. Kita hanya melaksanakan atas berarti untuk biar lebih bisa mengetahui dan mengembangkan kompetensi ini, saya kira nanti kalau ada tugas tambahan dari kepala sekolah atau kepala sekolah minta bantuan sesuatu tentang kaitannya manajemen sekolah maupun sekolah, ibu ikut ambil biar dari sedikit tahu tentang ilmu itu, karena pada akhirnya nanti guru penggerak harus tahu makna menggarap, tapi ada runtutan dari penggerak antara kepala sekolah yang artinya bisa jadi maknanya tahu itu ya. Nah, baik.
kabeh aku cuma ngarang itu. Setelah Saya kenceng tentang tahu gambaran dari 4 kompetensi yang ada ini, apakah Ibu punya rencana ke depannya tentang 4 kompetensi ini? Apa yang ingin Ibu Sofia harapkan dan kerjakan biar bisa memiliki 4 kompetensi itu secara mungkin mau bimbingan karena saya kurang pengembangan diri membuat perbaikan praktek mengajar. Jadi ini yang mengembangkan diri saya harus kepala sekolah harus melakukan evaluasi terhadap saya. ini tuh artinya mengembangkan diri ya. Kita ikut belajar lagi diklat-diklat di luar dari kedinasan, memiliki atau mengikuti diklat online itu pembanding orang lain. Berarti setelah dapat kita tahu visualisasikan ke rekan guru dan visualisasikan ke rekan guru sekolah, kemudian rekan guru sekitarnya Visualisasikan iya bisa jadi seperti itu. Nanti dalam bentuk karena kita sekarang ada komunitas belajar dalam bentuk seperti itu namanya pengembangan untuk diri dan orang lain juga. Artinya kita bisa tahu nanti harapannya yang kita tahu rekan-rekan yang belum tahu biar tahu juga. Jadi namanya diri dan orang lain. Berarti di antara nanti di komunitas praktisi dan itu namanya komunitas nanti bisa bentuknya bisa mengembangkan fungsi dan orang lain, jadi bisa dijalankan. Baik. Mudah-mudahan nanti Bu Sofia dalam belajar bergerak ini ya kompetensi pelan-pelan, apa-apa yang penting nanti sampai akhir kita sudah bisa mengetahui atau ada kelimpahan pengetahuan, syukur-syukur apa namanya, benar-benar tadi bisa mensosialisasikan dari rekan-rekan sebentar sebelah sini gitu maksudnya. Jadi biar biar sama-sama memiliki kompetensi yang ada pada guru bergerak, karena harapan pemerintah kan semua guru di Indonesia ini kan memiliki kompetensi yang seperti itu. Baik, kita beralih kepada materi yang terakhir tentang refleksi. Apa pembelajaran yang bisa Ibu Sofia ambil dari proses diskusi kita ini tadi, dari pagi sampai sekarang, dari tadi sampai sekarang? Senang sekali karena banyak ilmu dan wawasan terutama mengenai yang ada di penggerak seperti contohnya tentang ini tadi kompetensi pengembangan diri dari orang lain, pembelajaran sekolah. Intinya setiap tahunnya ini pengembangan sekolah. Selain itu juga tadi membahas tentang filosofi jadi apa yang dilaksanakan atau yang harus dilaksanakan ke depan. Menyangoni Pak Jadi oleh-oleh mengenai nilai dan peran guru penggerak. Pak Jadi juga bintangan mesti dia kok. Nilai dan peran guru nanti di PI berikutnya atau kan pembelajaran baru 1.3 ya atau 2 ya. Besok kurang ketika karya itu disampaikan atau penguatan nilai tentang nilai seorang penggerak dan peran guru. Ya, terima kasih atas refleksi yang Bu Sofia berikan. Berikutnya refleksinya adalah refleksi tentang saya seorang wakil masyarakat ini, apa saja yang perlu saya perbaiki agar bisa melakukan tugas saya pada Bu Sofia ke depannya. Terima kasih Pak. Refleksi
sih untuk Bapak Irfan, saya rasa tidak hanya saja mungkin yang dikeluhkan dari kami sekelompok, kalau menghubungi Bapak itu kadang susah, kadang kita bingung ketika itu kamu buka kayak kemarin tidak masuk IUM, akhirnya ya saling tanya-tanya, terus tanya siapa, kadang yang rekan-rekan akhirnya Ya nanti dia tidak apa-apa, memang ditanyakan sama tadi. Jadi nanti tanyanya pakai yang nomor yang barunya aja. Karena kan ternyata sama pakai dua nomor itu sinkronnya itu tidak bisa seketika, berarti mengulang. Kalau saya menulis di sini, mau saya sama kan tidak bisa, harus ditulis lagi menuju ke sana. Ternyata itu kendala setelah saya memiliki atau menggunakan dua VI. Ternyata seperti itu. Setelah ini ya nanti, maka kedepannya kalau mau konsultasi atau diskusi bersama nanti di nomor terima kasih ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih saudara yang telah luar biasa mengikuti Penuh Berbagai ini dengan penuh semangat ya, mudah-mudahan selalu semangat. Ini baru 1 bulan ya, bulan ini juga harus semangat lagi. Mudah-mudahan manajemen waktunya bisa diatur lebih baik lagi. Kemudian dukungan dari pihak sekolah maupun rekan guru yang sudah ada dimaksimalkan dan memperoleh hasil yang maksimal juga dalam pendidikan guru penggerak ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga tentang kedisiplinannya. Saya ucapkan terima kasih juga karena mengikuti rentetan guru ini dengan baik ya. Kemudian saya sampaikan tadi kaitannya dengan tata tertib, ada di lokakarya waktu-waktu tadi harus disiasati biar tidak terlambat. Misalkan orang jadi sendiri menjadi disiplin maka akan kembali ke sekolah. Ini dengan maaf masih banyak. Ya, saya juga mohon maaf setelah mengurangi itu. Mudah-mudahan belajar kita ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama pada anak didik kita, karena ilmu yang kita dapat ini bisa disampaikan kepada anak didik kita agar menjadi lebih berkualitas di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.